Penunjukan Komandan Pasukan dan Nasihat Khalifah Abu Bakar. Keberhasilan Khalifah Abu Bakar dalam memobilisasi pasukan dari berbagai penjuru Arabia ditindaklanjuti dengan pembentukan 4 kontingen utama. Masing-masing dari kontingen ini dipimpin oleh komandan yang ditunjuk langsung oleh Khalifah. 4 kontingen ini berangkat ke Syria dalam rentang waktu yang tidak bersamaan. Khalifah Abu Bakar menunjuk Yazid bin Abu Sufyan sebagai komandan kontingen pertama pasukan muslim yang berangkat ke Syria. Khalifah Abu Bakar mempercayakan setidaknya 7.000 personil kepada Yazid bin Abu Sufyan dengan target Damaskus. Di antara kontingen Yazid turut serta ayahnya, yaitu Abu Sufyan yang sempat bertempur melawan Rasulullah dalam beberapa perang. Sebelum berangkat ke Syria, Khalifah memberikan pesan dan nasihat kepada Yazid mengenai hukum dan etika dalam pertempuran maupun cara-cara melakukan perdamaian. Nasihat Abu Bakar kepada Yazid bin Abu Sufyan adalah, "Sesungguhnya aku angkat kamu menjadi komandan perang untuk menguji kesabaran dan kemampuan kamu. Aku telah memilih kamu. Jika kamu bertugas dengan baik, maka aku akan mengirim kamu kembali ke tugas lain dan aku akan menambah jumlah kekuatan pasukanmu. Namun, jika kamu bertugas dengan buruk, maka aku akan menarik kamu dari tugasmu. Maka kamu bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia melihat hatimu sebagaimana Dia melihat lahirmu. Sesungguhnya manusia paling utama di sisi Allah adalah mereka yang berlindung kepadanya. Sedang manusia yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling mendekatkan diri kepadanya dengan amalnya. Aku telah mengangkat kamu menggantikan tugas Khalid bin Sa'id. Kamu jangan sekali-kali membawa cacat jahiliyah, karena Allah telah memurkai kaum fanatik jahiliyah dan memurkai orang berbuat demikian itu. Jika kamu bertemu dengan pasukanmu, maka berperilakulah dengan baik dan perlakukan mereka sebagai sahabat. Kamu mulailah berbuat baik kepada mereka dan ajaklah mereka berbuat baik. Jika kamu memberikan ceramah kepada mereka, maka ringkaslah, karena banyaknya perkataan, terkadang ada bagian yang terlupakan. Kamu harus berbenah diri, maka manusia akan berbenah diri untuk kamu. Kamu didikkanlah sholat pada waktunya dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, serta berupayalah untuk khusyuk di dalamnya. Apabila musuhmu mengirim utusan kepadamu untuk berdiplomasi, maka muliakanlah utusan itu dan berusahalah jangan berlama-lama menerimanya supaya utusan itu segera keluar dari pasukanmu dan dia tidak sempat mengetahui posisi-posisi pasukanmu. Kamu jangan sekali-kali mengeluhkan pasukanmu kepadanya sehingga diplomat itu melihat celah kelemahan kekuatan pasukanmu dan mengetahui apa yang kamu ketahui. Bawalah dia untuk melihat kemampuan dan kekuatan pasukanmu. Laranglah orang-orangmu yang ada di hadapanmu berbincang-bincang dengannya, namun cukup kamu yang menjadi juru bicara mereka. Janganlah kamu tempatkan rahasiamu di tempat yang tidak rahasia sehingga urusanmu menjadi kabur. Apabila kamu melakukan musyawarah, berbicaralah dengan jujur, maka musyawarah akan menemukan kebenaran. Janganlah bersedih atau marah jika ada yang menentang pendapatmu, sehingga kamu terbawa untuk mengikuti hawa nafsumu. Berkelilinglah pada malam hari untuk memeriksa pasukanmu, maka kamu akan menerima informasi dan akan terbuka tirai penghambat di dirimu. Perbanyaklah pengawalmu dan sebarlah di antara pasukanmu. Awasilah tempat-tempat rawan yang diawasi tanpa mereka mengetahui keberadaanmu. Barang siapa yang kamu temukan lalai mengawasi daerahnya, maka tegurlah dengan santun dan memberi pengertian. Jangan memberikan sanksi yang berlebih-lebihan. Bentuklah pasukan patroli secara bergiliran. Tetapkan jadwal patroli dengan jam malam pertama lebih panjang dari jam malam terakhir, karena jam malam pertama dekat dengan siang sehingga lebih ringan. Berikan sanksi kepada mereka yang memang pantas menerimanya. Namun, hendaknya kamu menghindari memberikan sanksi dengan jarak waktu yang berdekatan. Kamu juga jangan terburu-buru memberikan sanksi dan jangan menjadikan sanksi sebagai pembelaan dirimu. Hendaknya kamu tidak melupakan keluarga pasukanmu sehingga kamu merusaknya. Kamu jangan memata-matai pasukanmu karena itu dapat menyebabkan mereka tidak nyaman. Kamu jangan membuka rahasia-rahasia manusia. Kamu harus menahan diri sampai mereka sendiri yang membukanya. Janganlah duduk berlama-lama bersama orang-orang yang senang berbicara tidak ada manfaatnya. Duduklah bersama orang jujur dan berlaku amanat. Bersikaplah dengan ramah dalam perjumpaan dan jangan menghindar ketika bertemu orang, karena itu akan membuat mereka menjadi menghindar. Jauhilah sifat serakah. Serakah itu mendekatkan kekufuran dan menjauhkan keberuntungan. Kamu akan menemukan beberapa kaum, mereka akan menahan diri mereka sendiri di biara-biara Nasrani. Maka tinggalkan mereka dan apa-apa yang menahan diri mereka.
Pesan yang disampaikan Khalifah Abu Bakar kepada Yazid bin Abu Sufyan ini merupakan landasan yang harus dipegang bagi setiap orang Islam yang mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin. Ibnu Al-Athir, salah seorang sahabat Nabi, mengomentari nasihat Abu Bakar ini. Sesungguhnya ini termasuk fatwa yang paling bagus dan paling banyak manfaatnya bagi para pemimpin. 3 hari selepas keberangkatan kontingen Yazid bin Abu Sufyan, Khalifah Abu Bakar menunjuk Syurahbil bin Hasanah sebagai komandan pasukan. Kontingen Syurahbil berkekuatan antara 3.000 hingga 4.000 personil. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Syurahbil berangkat dengan melintasi Tabuk, Balqa, dan kemudian Bushra sebagai target terakhir dan utama. Sebagaimana Yazid, Khalifah Abu Bakar juga memberikan pesan dan nasihat kepada Syurahbil. Wahai Syurahbil, bukankah kamu telah mendengar maklumat yang aku berikan kepada Yazid bin Abu Sufyan bahwa aku akan mengirim pasukan tambahan kepadanya? Betul ya Khalifah Rasulullah. Sesungguhnya aku berpesan kepadamu sebagaimana maklumat yang aku berikan kepada Yazid. Aku menambah pesan kepadamu beberapa hal yang aku lupa menyampaikannya kepada Yazid, yaitu aku berpesan kepadamu supaya kamu melaksanakan sholat pada waktunya. Hendaknya kamu bersabar pada waktu sempit sampai kamu menang atau mati terbunuh. Hendaknya kamu membezuk orang yang sedang sakit, menghadiri pemberangkatan jenazah, dan perbanyaklah zikir kepada Allah dalam segala kondisi. Syurahbil kemudian menjawab, Semoga Allah memberikan pertolongan kepadaku untuk melaksanakannya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah terjadi, maka pasti akan terjadi. Kontingen ketiga yang berangkat dari Madinah dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kontingennya berkekuatan antara 3.000 hingga 4.000 personil dengan target kota Hims. Kontingen Abu Ubaidah ini akan menjadi sayap kiri bagi kontingen Yazid dan menjadi sayap kanan bagi kontingen Syurahbil. Khalifah Abu Bakar juga menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi bagi keseluruhan pasukan muslim di tanah Syria. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq selalu memberikan pesan dan nasihat kepada setiap pemimpin kontingen. Kepada Abu Ubaidah, Khalifah Abu Bakar memberikan nasihat. Dengarkan pesanku sebagaimana mendengarnya orang yang ingin memahami apa yang dikatakan kepadanya. Kemudian laksanakan apa yang diperintahkannya untuk dilaksanakan. Sesungguhnya kamu berasal dari manusia paling mulia, lumbungnya Arab, orang-orang solehnya kaum muslimin dan para jawara pada masa jahiliyah. Baik-baiklah berteman dengan orang-orang yang berangkat bersamamu. Jadikanlah manusia di sisimu dalam hak yang sama. Mohonlah pertolongan kepada Allah karena Dia sebaik-baiknya penolongmu, dan bertakwalah kepada Allah karena cukup Allah sebagai pelindungmu. Kamu akan berangkat besok, insya Allah. Di antara para personil yang tergabung dalam kontingen Abu Ubaidah, terdapat seorang jawara dari jawaranya Arab yang masyhur. Orang tersebut bernama Qais bin Hubairah bin Mas'ud Al-Muradi. Terkait keberadaan Qais, Khalifah Abu Bakar telah memberikan pesan kepada Abu Ubaidah. Sesungguhnya ada orang hebat di barisan pasukanmu dan dia adalah seorang jawara dari jawara-jawara Arab. Kaum muslimin membutuhkan gagasan, musyawarah dan kekuatannya dalam pertempuran. Maka dekatilah dia, berlaku lemah lembutlah dengannya dan ajaklah bermusyawarah. Aku melihat kamu membutuhkan dia dan jangan meremehkan keberadaannya, karena kamu dapat meminta jalan keluar dengan itu kepadanya dari sarannya kepadamu, kemampuan dan kesungguhan dia melawan musuhmu. Dan kepada Qais bin Hubairah, Khalifah Abu Bakar memberinya nasihat. Sesungguhnya aku mengirim kamu dalam pasukan Abu Ubaidah Al-Amin, yang apabila dizolimi, dia tidak akan membalas, apabila disalahi, dia memaafkan, dan apabila dijauhi, dia akan mendekat. Dia sangat peduli dengan urusan orang-orang beriman dan sangat memusuhi orang-orang kafir. Maka janganlah kamu mendurhakai perintahnya, jangan menyalahi gagasannya, dan dia tidak akan memberimu perintah kecuali sebab kebaikan. Aku telah memerintahkan dia supaya memperhatikan gagasan darimu. Maka janganlah kamu menjalankan perintahnya kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku sudah mendengar bahwa kamu adalah orang terhormat, orang kuat, tokoh di kaummu yang berpengalaman pada masa jahiliyah, di mana tidak ada di antara mereka kecuali dosa. Maka jadikanlah kekuatan, keperkasaan, dan keberuntungan kamu di Islam untuk melawan orang-orang musyrik, menumpas orang-orang kafir, dan orang-orang selain mereka yang bersekongkol dengan mereka. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk itu balasan yang agung, pahala yang mulia, dan kemuliaan bagi kaum muslimin.
Mendengar nasihat Khalifah, Qais bin Hubairah kemudian berkata, "Jika saya dan Anda masih sama-sama hidup, maka seseorang akan menyampaikan kabar kepada Anda tentang saya. Bagaimana saya melindungi orang-orang Islam dan sejauh mana saya berjuang melawan orang kafir sebagaimana yang Anda senangi dan ridhoi." Khalifah Abu Bakar pun menjawab, "Buktikanlah, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu." Ketika kontingen Abu Ubaidah sampai di kawasan Jabiyah, Qais bin Hubairah berduel dengan dua orang Bithriq, yaitu komandan Romawi yang memimpin 10.000 pasukan. Qais berhasil membunuh kedua Bithriq itu sehingga Khalifah Abu Bakar yang mendengarnya berkata, "Qais benar dan dia memenuhi ucapannya." Kontingen keempat yang berangkat dari Madinah dipimpin oleh Amr bin Ash. Sebelum ditunjuk oleh Khalifah, Amr bin Ash berada di Oman. Saat itu, Amr bin Ash telah mendapatkan tugas dari Rasulullah sebagai gubernur Oman, jabatan yang diembannya hingga masa Khalifah Abu Bakar. Amr bin Ash dianggap sebagai orang yang tepat menjadi komandan salah satu kontingen ke Syria. Maka, Khalifah Abu Bakar pun mengirimkan surat kepadanya. "Sesungguhnya aku adalah bagian dari bagian-bagian Islam, sedangkan kamu adalah penentu pekerjaan setelah Allah dan pelaksana pekerjaan itu. Silakan melihat manakah yang paling kuat, paling bertakwa, dan paling utama. Kemudian tentukanlah pilihanmu." Setelah menentukan pilihannya, Amr bin Ash datang ke Madinah dan menerima tugas baru sebagai komandan kontingen. Amr bin Ash memimpin kontingen yang berkekuatan 6 hingga 7.000 personil. Khalifah Abu Bakar memberinya target membebaskan kota suci Yerusalem. Di antara pasukan Amr terdapat beberapa tokoh Quraisy seperti Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Kontingen Amr bergerak dengan melintasi pesisir Laut Merah hingga Wadi Arobah di Laut Mati. Kepada Amr bin Ash, Khalifah Abu Bakar berpesan, "Wahai Amr, sesungguhnya kamu banyak mempunyai ide dan pengalaman dalam banyak hal. Kamu telah keluar bersama kaummu yang terkemuka dan tokoh-tokoh dari orang-orang soleh kaum muslimin. Kamu membawa maju saudara-saudaramu seagama ke pertempuran. Maka kamu jangan menolak nasihat dan jangan menyimpan mereka dari kebaikan musyawarah. Barangkali dari mereka mempunyai gagasan untukmu dan gagasan itu terpuji diterapkan dalam pertempuran dan membawa berkah di akhir permasalahan." Amr bin Ash kemudian berkata kepada Khalifah Abu Bakar, Pesan akhlak yang Anda sampaikan ini akan aku laksanakan, sehingga penilaian Anda terhadap diriku tidak salah. 4 kontingen pasukan dari Madinah itu berangkat dalam rentang waktu yang tidak sama, serta menempuh rute yang berbeda. Khalifah Abu Bakar sangat memperhatikan maslahat dari mengambil keputusan ini. Seolah-olah Khalifah mengikuti jejak Nabi Yakub ketika berkata kepada anak-anaknya, sebagaimana tertulis dalam surat Yusuf ayat ke-67. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.